Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan puji nama Tuhan. Dan juga sebagaimana Yohanes 3 ayat 36 dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan ditimpali oleh Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di malam hari ini, relakskan hati kita untuk menerima segala berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan kembali masih membahas dalam kisah Cornelius, ya. Dalam hal ini tema kita adalah Cornelius sangat dikasihi Allah. Jadi walaupun dia adalah seorang perwira, tapi kita sudah tahu bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang memberi banyak sedekah, dan orang yang berdoa kepada Tuhan, orang yang taat. Kita sudah bisa melihat teladan dari orang yang menantikan Allah, merindukan janji Allah digenapi kepadanya, dan semua apa yang dikatakan, yang diharapkannya Tuhan lakukan dengan baik. Dan saat ini saya mau mengatakan Cornelius sangat dikasihi oleh Allah. Apa buktinya bahwa Cornelius sangat dikasihi oleh Allah? Yang pertama, Allah mengutus malaikatnya kepada Cornelius datang ke rumahnya. Kita lihat, baca ayat yang ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Waduh, coba kita itu orang-orang yang seperti Cornelius, datang malaikat Tuhan di depan rumah kita, kadang-kadang kita kan tidak tahu itu malaikat atau tidak. Tapi ini jelas bahwa itu malaikat Allah datang kepada Cornelius. Karena apa? Karena dia sangat dikasihi Allah dalam pergumulan yang begitu luar biasa, tapi dia menunjukkan perilaku yang luar biasa, menyenangkan hati Allah. Bagaimana tidak menyenangkan hati Allah? Dia hidup saleh, dia takut akan Tuhan, dia suka memberi sedekah, dia suka berdoa, dan itu perintah Allah. Dan dia lakukan. Dia taat terhadap Allah, terhadap pimpinan Allah. Dia lakukan. Dan merindukan firman Allah, dia lakukan. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi dia dengan mengirimkan malaikat langsung kepada dia dan memberikan pujian kepada Cornelius. Bayangkan kalau kita sedang menikmati hal-hal yang seperti itu. Apakah akhir hari-hari ini tidak bisa terjadi? Why not? Ada banyak kali orang melihat, orang-orang yang di luar sana melihat penglihatan-penglihatan yang begitu luar biasa, yang mereka pada mulanya tidak mengerti, tapi kemudian mengerti. Karena Tuhan sendiri yang menolong mereka. Pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus itu. Jadi ia sangat dikasihi oleh Tuhan, ia sangat dicintai oleh Tuhan. Dan saya berharap kita yang sebagai makhluk Tuhan, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang
menyerahkan diri kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, kita juga mendapat mendapat perlakuan yang sama dari Tuhan, di mana Tuhan menyatakan segala penghiburannya kepada kita. Tapi yang saya mau katakan, teruslah berdoa, teruslah memberi hal-hal yang baik, jangan pelit, jangan menipu. Ada orang kaya kan pelitnya bukan main, tak mau menolong tetangganya yang susah saja, datang minta tolong, tidak mau menolong tetangganya. Sahabatnya saja datang, dia berapa? Sekian. Ternyata saya kemarin sudah ke A dengan alasan, padahal begitu banyak dia punya harta. Hanya karena tidak mau memberi. Ada banyak alasan yang dibangun, tapi Cornelius itu tidak. Dia sangat suka memberi dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa ini saya ulang-ulang kisah Cornelius ini? Saya sendiri sangat diberkati. Saya sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Wow. Ini memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri secara tulus kepada Allah. Seperti Cornelius ini. Tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapa yang tahu bahwa engkau tulus ikhlas di hadapan Allah? Hanya Tuhan. Kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan pernah bermain sandiwara di hadapan Tuhan. Hal yang terkecil sekalipun, motif yang terselubung, Tuhan tahu. Dan Cornelius tidak mempunyai motif yang terselubung. Dia lurus-lurus saja di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya Allah sangat mengasihi dia. Yang kedua, kata firman Allah, Allah melalui malaikatnya memberi pujian tentang sedekah dan doa yang dilakukannya. Itu ayat yang keempat. Saya baca ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Bagaimana tidak dikasihi Tuhan? Apa yang dilakukannya betul-betul hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dirinya, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan Allah. Alkitab mengatakan apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Ayatnya dikatakan ketika engkau makan atau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Semua yang kita kerjakan harus untuk kemuliaan Allah. Itulah mengapa Allah menciptakan kita untuk memberikan kemuliaan, pujian, hormat, keagungan hanya kepada Dia. Kita memang memberi sedekah kepada orang-orang, tapi yang menjadi sumber, yang melihat segala apa yang kau lakukan itu adalah Tuhan. Seperti yang saya katakan, sering saya katakan, saya membuka aliran air keran mulai tahun 2000 sampai hari ini masih tetap saja terbuka itu. Walaupun kadangkala ada orang yang mengecewakan. Tengah malam dibuka air itu. Ya untungnya saya soal malam kan air itu kalau dibuka orang itu terdengar. Ada kadangkala niat untuk menutupnya. Tapi ketika mengingat seluruh kebaikan Tuhan, ini belum seberapa. Ada orang-orang seperti itu yang ingin, ini kan air gratis, buka saja. Gratis bagi dia, tapi tidak gratis bagi saya. Saya harus bayar setiap cucuran air itu. Bagi dia gratis. Walaupun saya mengatakannya, saya menikmati segala kebaikan Tuhan itu, Tuhanlah yang membayarnya. Sampai ada orang kaya di sebelah saya pada waktu itu. Kenapa Bapak mau melakukannya?
Orang sudah melakukan yang jahat, tapi Bapak masih melakukan yang memberi yang terbaik. Saya katakan, Tuhan, saya tidak membalas yang baik dengan, ya tidak menyuruh saya membalas yang baik dengan, tidak menyuruh saya membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai ada seseorang juga mengatakan, tidak ada ajaran seperti itu, Pak. Itu kalau ada ajaran seperti itu ajaran gila itu namanya. Kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat. Kamu baik, saya akan lebih baik. Tapi Tuhan kan katakan tidak seperti itu. Bahkan orang yang menganiaya kita pun kita harus doakan. Haleluya. Mudah? Pastilah tidak. Tetapi Tuhan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan itu. Jadi Cornelius ini sangat dikasihi oleh Tuhan, dan sedekah yang dia lakukan, sedekah yang memuliakan. Doa yang dilakukan bukan karena dipaksa atau terpaksa, bukan karena dia sedang menderita, tidak. Tapi doa itu wajib dilakukan. Seperti Daniel, dia berdoa kepada Allah, dan kita tahu bisa saja, Tuhan, ini 30 hari ini saya tidak perlu berdoa lah, karena ada ini perintah raja dan saya harus taat kepada perintah raja. Hanya sebulan kok Tuhan, 30 hari. Ya ampuni saya Tuhan. Enggak. Walaupun sudah didengarnya, dia pergi tetap memuliakan Allah, karena dia sangat mengasihi Allah dan Allah juga mengasihi dia. Walaupun pada akhirnya ya, dari konsekuensi imannya dia dihajar, ya, dia dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan melindungi dia. Sementara orang yang memasukkan dia, yang menyuruh raja memasukkan dia, 120 menteri dan anak istrinya dimasukkan. Dan Alkitab mengatakan Allah bahkan melakukan sebagaimana mengasihi orang-orang yang mengasihi dia, menghormati orang-orang yang menghormati dia. Dan tetapi Allah juga berhak menghukum orang-orang yang mencolimi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi kita sebagai orang yang percaya lakukan dengan segala sesuatu dengan baik. Lalu yang ketiga, ini yang saya mau katakan, Allah melalui malaikatnya menuntunnya menemukan jalan kebenaran. Kita baca 17:20. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya artinya penglihatan yang telah dilihatnya, sementara telah sampai kepada di pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan berusaha mengetahui mana rumah Petrus. Mereka memanggil seseorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumahnya. Dan ketika Petrus sedang berpikir, seorang tentang pengingat itu berkatalah Roh Kudus, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Woi, luar biasa kan? Jadi Allah terlibat langsung menuntun keselamatan Cornelius dengan memakai orang-orangnya yang peka terhadap dia. Tuhan menolong Cornelius, Tuhan juga menolong Petrus supaya jangan ragu untuk berangkat dengan dia. Siapa kamu mau ngajak saya, enak-enak aja kamu? Enggak begitu. Tapi Tuhan Roh Kudus langsung ngomong kepada dia untuk berangkat bersama-sama dengan dia. 3 orang, karena Petrus belum melihat. Apakah supaya itu sebagai tanda kalau iya betul 3 orang. Dan Petrus tidak ragu. Kemudian dia berangkat bersama dengan mereka. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Anda bisa baca ayat 33. Mereka mendengarkan Injil keselamatan dari Simon Petrus. Ayat 43-44, mereka menerima Roh Kudus. Ayat 47-48, ia dan keluarganya dibaptiskan. Mantap kan? Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu akan senantiasa dituntun oleh Tuhan untuk menemukan jalannya. Dan baik, kalau kita sudah mengalami keselamatan, kita akan dilindungi, dijaga, dipelihara, diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Jadi dikasihani Tuhan. Jadi kalau kita dikasihani Tuhan,
luar biasa. Tapi bagaimana supaya kita dikasihani Tuhan? Yaitu lakukan seperti yang dilakukan oleh si Petrus ini. Bagaimana dia hidup saleh, bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana dia memberi sedekah, berdoa, bagaimana dia taat terhadap perintah dan taat terhadap pimpinan Allah, dan bagaimana dia merindukan keselamatan. Dan di sini jawaban Tuhan tentang keselamatan dari ayat 33 sampai 48. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita tidak ragu untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Cornelius diperhatikan oleh Allah, kita pun ketika kita memiliki hal yang sama yang dimiliki oleh oleh Cornelius, kita juga akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Mungkin tidak harus sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Cornelius, karena Tuhan akan melakukan dengan caranya sendiri untuk menemui engkau, untuk menolong engkau, untuk memberkati engkau. Yang penting pertanyaannya, apakah engkau takut Tuhan? Apakah engkau saleh? Apakah engkau suka memberi sedekah? Apakah engkau suka berdoa? Apakah engkau takut taat pada perintah dan taat pada pimpinan Allah? Atau apakah engkau rindu pada janji-janji Allah? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini biarlah kami tetap mendapatkan keteguhan iman dari firman. Biar kami rindu orang-orang dikasihi Allah dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Karena Allah tidak mengenal jarak, ruang, maupun waktu. Tuhan bisa hadir bersama engkau. Dalam nama Yesus, sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur Tuhan, oleh kuasa mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kesembuhanmu. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Kalau engkau orang yang arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mereka-mereka yang hidup dalam permasalahan hari-hari ini, Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan solusi bagi mereka, sehingga setiap mereka berkata, terpujilah Tuhan yang telah memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih karena pertolongan kepada mereka, kebaikanmu kepada mereka, kasihmu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita istirahat. Dan sebelum kita istirahat, mari kita belajar untuk berdoa, membaca firman Allah, dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Mantap, mantap, mantap.